Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fina Diyatuna Mausoleha, NIM 21081068. Nah, di video kali ini saya akan mensimulasikan praktikum menggunakan web yang dapat digunakan sebagai pengganti gitu praktikum yang tidak dapat dilaksanakan secara langsung. Nah, sebelum melaksanakan praktikum, kita melihat LKS atau LKPD yang sudah saya susun dulu ya. Bentar. Oke, LKPD yang sudah saya susun itu materinya itu mengenai skala pH, asam dan basa suatu larutan. Larutan. Dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya kita nggak akan pernah luput dari yang namanya makanan ataupun minuman ya kan. Nah, makanan ataupun minuman ini tentunya memiliki berbagai macam rasa, berbagai macam varian rasa seperti manis, asin, pahit, hambar, dan lain sebagainya. Nah, makanan atau minuman dan zat lainnya itu yang rasanya pahit, asam, manis, dan yang sudah saya sebutkan itu disebabkan karena sifat zatnya. Nah, dari berbagai sifat zat yang sudah saya paparkan tadi, itu dalam ilmu kimia dikelompokkan menjadi dua, yaitu asam dan basa. Rasa asam terkait dengan suatu zat yang dalam ilmu kimia digolongkan sebagai sebagai asam, dan rasa pahit terkait bahan dan lain sebagainya itu digolongkan sebagai basa. Akan tetapi tidak semua yang mempunyai rasa pahit kemudian merupakan asam, dan basa dapat dikatakan sebagai lawan jenis asam. Nah, apabila asam dicampurkan dengan basa, maka keduanya akan menjadi netral, sehingga sifat asam dan basanya itu akan hilang. Nah, hasil dari reaksi antara asam dan basa kita disebut sebagai garam. Adapun rasa manis terkait dengan kehadiran sifat asam, basa, dan asam dan basa itu secara bersamaan. Kemudian ada tujuan dari pelajaran yaitu sistem praktikum ini. Siswa itu dapat mengetahui pH larutan netral, kemudian pH larutan asam, pH larutan basa, dan yang kedua itu siswa dapat mengetahui jenis-jenis minuman ataupun larutan yang ada di larutan, ada di pH berapa sih si larutan kopi ini, ada di pH berapa sih larutan ini gitu. pH-nya asam atau basa, itu akan mempelajari itu. Dan di sini ada landasan teori, bisa kalian baca sebagai bahan ini ya, dan sebelum pelaksanaan praktikum gitu. Nah, yang baca kemudian ada metode. Nah, metode di sini ada alat dan bahan. Bahan yang kalian perlu persiapkan. Yang pertama itu ada web simulasi, nanti akan dikirimkan. Kemudian ada data dan internet atau wifi. Nah, internet atau wifi ini digunakan untuk membuka web simulasi ini ya. Kemudian ada handphone dan laptop. Jadi web simulasi ini bisa digunakan menggunakan handphone ataupun laptop. Kemudian buku dan alat tulis. Nah, langkah kerjanya itu yang pertama kalian siapkan alat dan bahan yang digunakan, kemudian dibuka nih situs web yang udah dicantumkan. Nah, di sini ada beberapa pilihan simulasi ya. Kalian pilih salah satunya aja, yaitu yang akan kalian kerjakan untuk kimia. Kemudian setelah pilih eh, simulasinya itu, kalian akan bisa disandingkan beberapa pilihan materi dalam ilmu kimia ya. Kalian ambil skala pH, asam dan basa, kemudian klik eh, tombol putar, kemudian video simulasinya akan terputar.
Nah, kalian bisa mengedit dari rangkaian-rangkaian simulasi yang ada di situ, kemudian dituangkan larutan yang tersedia di tabung. Jadi nanti ada tabung beker, nanti kalian bisa tuangin berapa liter yang kalian ingin ujikan gitu pH asam basanya, kemudian dimasukkan pH meter untuk meriksa nih gitu berapa sih pH asam basa ini, kemudian dilihat skala pH larutan dari larutan yang kita ukur, dicatat ke dalam buku tulis ya, kemudian ulangi lagi langkah-langkah yang tadi untuk memenuhi semua apa namanya ininya semua larutan ujinya. Nah ini untuk hasil pengamatannya, hasil pengamatannya. Jadi kalian tuliskan di sini pH-nya itu asam atau basa, contreng aja ya. Jadi checklist checklist kalau asam checklist di sini, kalau basa coba di sini. Nah skornya berapa nih? Ini kan ada penambahan setelah ditambahan air ya, supaya dia tuh netral gitu. Berapa sih kira-kira pH yang udah di pH-nya itu berapa setelah ditambahkan air ini gitu. Oke, selanjutnya kita langsung simulasi aja ya biar enak gitu. Soalnya kalau tidak langsung simulasi tuh bingung walaupun udah ada prosedur periksanya, ya kan? Kalian bisa klik add kayak simulation bisa. Nah, yang ini ke bawah. Tuh ada beberapa fitur kan di sini. Ada fisika, kimia, matematik, kajian tentang bumi dan sekarang kemudian ada biologi. Sekarang kita kan akan mengkaji mengenai skala pH asam dan basa dan itu ada di kimia ya kita klik aja kimia. Nah setelah muncul kayak gini ke bawah kita cari yang akan kita simulasikan. Ini ya kita klik. Oke setelah itu kita mulaikan. Nah di sini udah ada kan untuk alat ukur pH-nya baik itu asam ataupun basa. Kemudian ada detergasi. Ini ada berbagai macam larutan yang tersedia untuk diujikan. Kemudian ada air. Oke lanjut ya. Ibu mau simulasiin pertama kopi aja. 1,5 liter aja ya. Kurang 1,5 liter. Nah, kemudian setelah itu pindahkan skala meter untuk mengukur pH-nya. Nah, setelah dipindahkan, pH dari kopi ini ketahuan ya, yaitu sebesar 5, asam sebesar 5,00. Nah, kemudian coba kita menggunakan gitu supaya pH-nya itu menjadi lebih rendah gitu. Kita tambahkan air 1 liter juga. Wah, kelebihan ada ya sedikit. Nah, pH-nya akan meningkatkan menjadi 5,32. Jadi dengan penambahan air ini pH dari asam ini itu akan sedikit rendah gitu. Jadi nggak terlalu asam pH-nya. Kemudian ulangi, kita coba lagi load dari susu ya. Sama ya untuk ukurannya itu 1,5 liter aja. Nah,
gunakan ini seperti tadi, sama aja. Nah, kalau susu ini ada di pH netral, yaitu 6,50. Jadi dia enggak, bukan netral sih, lebih ke asam juga, cuman lebih kecil gitu asamnya. Jadi cuma 6,50. Coba kita netral, bukan netral kan, tapi tambahkan air supaya dia pH-nya itu bisa naik. Bisa turun pH-nya. Oh, pH-nya menjadi 6,63 setelah ditambahkan air 1 liter. Nah, setelah kalian mendapatkan nih, tadi misalkan hasil dari simulasi kopi, contoh kopi dulu. Ya, kopi udah ya tadi. Ya, darah. Ini contoh ini yang darah. Ini sama aja ya kayak yang tadi-tadi. Hmm. Hmm. Darah ada di pH 740, yaitu basah. Maksudnya basah ya. Besar dari air. Nanti ini hasil dari ini kalian catat. Terus kalian itu deh, ini tuh darah itu masuknya ke pH mana gitu, asam atau basah gitu ya. Kemudian tambahkan air. pH-nya akan menjadi 7,24 seperti itu ya. Nah, dengan kalian menggunakan teks simulasi ini itu sebagai salah satu cara ya untuk kalian tuh nggak perlu, bukan nggak perlu ya, tapi dapat dimudahkan dengan cara ini walaupun tidak dapat melakukan praktikum secara langsung memang ya. Dan ini dapat banget kalau melakukan praktikum secara langsung karena kita, tangan kita dan semuanya itu mengerjakan, dan dengan itu dia juga bisa lebih paham. Tapi dengan salah satu tip ini juga sangat membantu menurut ibu, karena kalian bisa tahu pH ini tuh berapa sih gitu, pH-nya dari itu asam atau basa sih, kemudian berapa sih pH-nya, tingkat pH-nya gitu. Jadi yang patut bersyukur. Nah, mungkin itu aja sih dari simulasi pembelajaran yang dapat dilakukan kalau eh, laboratorium di sekolah itu belum memungkinkan untuk melakukan praktikum yang ada di materi itu. Jadi kita bisa menggunakan web-web yang udah tersedia gitu ya, udah dibikin oleh orang. Itu yang manfaatkan aja itu untuk pembelajaran. Jadi pembelajaran kita nggak akan tertinggal gitu ya. Mungkin itu aja kali ini. Nanti pertemuan selanjutnya semoga kita bisa bertemu lagi ya. Maafkan jika banyak kesalahan dalam pengucapan, pesanan maupun lain sebagainya. Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.